Hujannya kencang sekali sore ini teman-teman. Depan belakang banjir. Beginilah kondisi rumah seorang mantan direktur yang dituduh menggelapkan uang sampai 2,5 miliar. Di saat hujan, kondisi rumah seperti ini karena belum ada atapnya. Jadi dari atas genteng langsung ke sini. Apalagi kalau hujan angin, itu sawang-sawang pada berjatuhan. Kita belum sempat bersihkan karena itu tinggi sekali teman-teman. Kita bersihkan 2 bulan kotor lagi, seperti itulah. Jadi kita rutin 2 bulan sekali membersihkannya. Tuh sawang yang besar-besar pada berjatuhan. Jadi ceritanya itu rumah kita itu dari ruang tamu, ruang tengah, dapur sampai gudang itu belum ada plafonnya teman-teman. Nah, di sini juga semua tuh masih langsung ke genteng. Bukannya kita ndak berniat pasang plafon, tapi ya emang dananya belum ada. Apalagi sekarang kan Pak suami sudah 3 tahun ini nggak bekerja. Jadi untuk saat ini jika ada rezeki lebih ya kita peruntukan yang lebih penting dulu. Tadinya suami saya itu kerja ikut saudaranya di pabrik beton, tapi karena ada kesalahpahaman yang terjadi dan suami saya merasa sudah tidak dibutuhkan lagi, akhirnya dia memilih untuk mengundurkan diri. Jadi teman-teman, sambil kita bersih-bersih rumah dari kotoran sawang tadi, bekas hujan angin tadi, saya akan coba ceritakan sedikit permasalahan yang terjadi atau sedang kami hadapi saat ini teman-teman. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan atau menyudutkan pihak manapun ya teman-teman, apalagi untuk mencari simpati atau belas kasihan. Di sini saya murni ingin menarik suami saya dari rasa keterpurukannya, bukan dari kehilangan pekerjaannya, tapi dari segala tuduhan atau gunjingan atau hal-hal yang menyudutkan dia yang pada kenyataannya tidak benar semua. Singkat cerita, dulu pada tahun 2016 suami saya diajak bergabung saudara sepupunya karena pada saat itu dia baru membangun pabrik. Saat itu kondisi pabrik masih benar-benar berantakan karena masih baru dibangun ya teman-teman ya. Komputer pun saat itu belum ada teman-teman. Jadi suami saat itu sempat bingung mau mengerjakan apa, soalnya dia tidak tahu sama sekali gimana cara kerjanya dunia perkonstruksian. Saudara sepupunya pun selaku mantan bos juga tidak pernah mengajari atau memberitahu kamu harus seperti ini, kamu seperti ini, kamu bekerja di sini sebagai ini, tidak pernah. Masuk pun tanpa ikatan kerja yang pasti seperti tanda tangan kontrak kerja atau surat kontrak kerja pun tidak ada. Pokoknya atas dasar saling percaya saja. Saat itu suami belajar sama orang yang berpengalaman di situ sampai akhirnya perusahaan itu berkembang. Saya tidak ingat kapan pastinya suami saya itu dijadikan direktur. Pokoknya saat itu nama suami saya tercatat sebagai direktur di salah satu CV-nya dan namaku tercatat sebagai salah satu komisarisnya. Saat itu kita mendukung saja dan senang-senang saja karena kan kalau saudara berkembang kita kan ikut tetap bekerja di sana. Oh ya, setelah 1 tahun suami saya bergabung, ada saudara sepupu dari pihak istri
bos itu juga masuk bergabung di perusahaan itu. Nah, sejak saat itu untuk segala macam keuangan transaksi diserahkan ke anak baru itu oleh suami saya. Selama bekerja ikut dengan sepupunya itu banyak kejadian-kejadian yang bikin mengelus dada. Hanya bisa menahan diri. Ya mau bagaimanapun kan kita cuma anak buah, cuma bisa nedon rimo. Dulu pernah ada marketing oli yang sempat membodohkan dan cerobohkan suami saya karena begitu loyalitasnya ke perusahaan hingga nama sampai sertifikat rumah diserahkan atau dipinjamkan ke mantan bos sebagai tambahan jaminan untuk mengajukan pinjaman ke bank karena saat itu keadaan lagi corona, jadi butuh dana untuk perputaran proyeknya. Hingga pada suatu hari suamiku terjebak kondisi yang menyebabkan dia mengambil keputusan yang salah hingga menimbulkan kesalahpahaman. Jadi awal kesalahpahaman itu timbul saat alat tes di tempat kerja suami itu rusak dan suami sudah melaporkan ke pihak bosnya dan bos memberi keputusan untuk dibenarkan saja atau diperbaiki. Tapi saat itu kondisi alat tes itu sangat dibutuhkan. Jadi suami bingung kalau diperbaiki pun jangka waktu perbaikannya 1 minggu, sedangkan 2 hari lagi alat tesnya sudah harus digunakan. Jadi mau tidak mau saat itu suami memberi instruksi kepada pihak keuangan kalau untuk penjualan 2 mobil kiriman uangnya rencananya mau dibuat beli alat tes dulu, tapi penjualan belum cair. Pihak pos mengetahui kalau ada penjualan yang tidak dilaporkan. Dari situ perubahan sikap pos mulai terlihat. Saya maklumi dia pasti sangat kecewa. Dia juga manusia, mungkin kalau pada saya pribadi pun akan kecewa. Tapi saat itu begitu kejadian, suami saya juga langsung menghadap ke bosnya. Dia bilang kalau rencananya uang yang ditangguhkan tadi itu untuk beli alat tes dan uangnya itu memang belum cair. Begitu uang itu cair langsung diberikan kepada bosnya, tapi saat itu bos perempuan yang menerima, jadi istrinya bos yang menerima. Dari saat itu perubahan sikap bos terlihat sangat nyata. Dari beberapa hari kejadian beliau langsung memasukkan orang baru tanpa pemberitahuan kepada suami saya, padahal dari awal kan sebelum itu kan suami saya yang pegang perusahaan itu. Ya kita paham, kita ngerti dia sebagai owner, sebagai pemilik, tapi setidaknya kan hargailah suami yang memegang pabrik itu dari awal. Setelah itu jarak beberapa hari lagi dia masukkan lagi anak baru untuk administrasi. Nah dari situ muncul rasa kalau sudah tidak dibutuhkan lagi dan akhirnya mengajukan pengunduran diri. Itu pun bos tidak merespon apapun, bahkan sampai hari terakhir untuk berpamitan pun bos tidak mau menemui. Padahal harapan suami saat itu bisa duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan kesalahpahaman itu secara dewasa. Secara mereka kan tumbuh dari kecil sampai dewasa bersama-sama. Tapi harapan itu cuma tinggal harapan kosong karena setelah 3 tahun berlalu pun masih sama, tidak bertegur sapa. Saat lebaran pun dia tidak datang ke rumah orang suami saya, padahal itu masih buliknya dia. Sedangkan kami setiap tahun pasti datang ke rumah orang tuanya karena masih tinggal satu kampung dan masih Pak di suami saya.
kita menghargai dan menghormati mereka sebagai keluarga tanpa harus menyampur adukan masalah yang terjadi antara suami dan sepupunya itu. Setelah beberapa minggu suami tidak bekerja, tidak tahu dari mana awalnya tiba-tiba di kampung itu beredar omongan-omongan kalau suami saya itu tidak bekerja karena dipecat karena kasus penggelapan, dan hasil dari penggelapan itu bisa buat beli mobil truk 2. Padahal beli mobil truk itu kita uang dapat pinjam dari bank. Dulu awal-awal gosip beredar itu katanya menggelapkan 1M terus dibagi berempat. Tidak tahu kenapa sampai kesininya setelah 2 tahun lebih tidak bekerja, malah gosipnya jadi menggelapkan 2,5 miliar. Itu uang apa daun, terus itu uang perempuan apa, kok sampai tiap tahun jadi membengkak terus. Dan untuk tetua yang saya hormatkan serta saudara-saudara saya hargai, saya di sini tidak berniat untuk membuat huru-hara. Saya hanya ingin sedikit memberikan penjelasan gimana atau bagaimana yang terjadi sebenarnya saat itu tanpa harus menyinggung pihak manapun. Jujur saja saya sudah jenuh, capek dipandang dengan pandangan yang menyelidik atau curiga atau gimana. Bahkan untuk menyenangkan anak-anak pun dikira memakai uang hasil penggelapan tadi. Yang paling bikin saya nelangsa itu ada yang bilang kalau saya dan suami buka warung itu cuma sekedar buat topeng, buat kesibukan karena sudah menyimpan uang segitu banyaknya. Padahal kenyataannya kita benar-benar mengharap hasil dari warung itu untuk menyambung hidup kita sehari-hari. Sampai di sini dulu ceritaku kali ini teman-teman. Kondisi rumah juga sudah bersih. Nanti kita sambung lagi cerita kisahku di video-video berikutnya. Dan untuk para penggunjingku, tolong disaring dulu pakai logika setiap menerima atau mendengar omongan dari manapun. Jangan asal diterima langsung disebarkan yang tidak sesuai dengan kenyataan, karena kedepannya malah jadi fitnah. Terima kasih dan doa terbaikku selalu untuk kalian semua.